Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Ramadhani. Nama saya Rista Maulani Barkah. Nama saya Ayu Aulia Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan slide pertama, yaitu prospek pasar yang kuat. Karawang memiliki pertumbuhan penduduk dan kawasan industri yang pesat. Kondisi ini mendorong tingginya kebutuhan hunian bagi pekerja dan masyarakat. Hal tersebut menjadi peluang besar bagi usaha properti. Selanjutnya, ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran difokuskan pada media digital dan promosi langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk menjangkau target pasar secara lebih luas. Selain itu, pemasaran dilakukan dengan menonjolkan keunggulan lokasi dan harga. Selanjutnya ada alokasi modal awal. Di sini ada alokasi modal awal dibagi jadi 5 bagian utama. Yang pertama, 40% modal digunakan untuk pembebasan lahan yang terdiri dari pembelian lahan dan biaya notaris. Kemudian yang kedua, 35% dialokasikan untuk konstruksi dan pengembangan meliputi material bangunan, upah tenaga kerja, serta instalasi listrik dan air. Kemudian yang ketiga, 15% digunakan untuk operasional dan marketing seperti gaji tim, promosi, dan biaya administrasi. Yang keempat, 7% dialokasikan untuk display dan show unit agar penjualan lebih cepat dan terlihat profesional. Kemudian yang terakhir, 3% disiapkan sebagai dana cadangan untuk kebutuhan tak terduga. Selanjutnya ada target keuntungan bersih 30% dan balik modal cepat. 7 unit terjual, titik impas, 15 unit terjual atau per bulan untuk target profit 22,7%, 8 sampai 9 bulan balik modal. Perbandingan skenario keuangan. Skenario targetnya 22,7% NPM, unit terjual per bulannya 15 unit, transaksi atau tahapnya 180 unit per tahun, 180 unit per tahun, pendapatan bulanan sebesar 1.470.000.000. Keuntungan atau keuntungannya 333.600.000 rupiah. Kemudian ada titik impas BEP 7 unit, transaksinya 84 unit per tahun, pendapatan bulanannya 686 juta, keuntungannya kosong. Terburuk BEP-nya 50%, unit terjualnya 4 unit, transaksinya 48 unit per tahun, pendapatan bulanannya 392 juta, kerugiannya minus 147 juta. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu slide 5, struktur tim ramping dan efisien. Manajer proyek dan marketing sebesar 3.500.000 per bulan. Mengelola seluruh siklus pengembangan properti, koordinasi dengan kontraktor dan supplier material, quality control konstruksi dan standarisasi bangunan, strategi penjualan dan hubungan dengan bank KPR. Supervisor lapangan dan administrasi sebesar 2.500.000 per bulan. Pengawasan harian di lokasi konstruksi, administrasi legal, dokumentasi progres dan laporan harian, koordinasi dengan tenaga kerja harian. Selanjutnya, site office dan marketing, galeri 6 meter kali 4 meter. Area konstruksi dan pengawasan 20 meter kali 15 meter. Zona produksi ini dirancang dengan alur material yang terorganisir untuk mendukung efisien pembangunan. Dilengkapi gudang material, area kerja tenaga konstruksi, dan pos pengawasan. Semua proses dapat termonitor dengan baik. Display unit dan show house 8 meter kali 10 meter. Unit percontohan ini menunjukkan kualitas akhir dan desain lengkap dengan furnitur kepada calon pembeli. Dilengkapi taman mini lighting optimal, ruang ini menjadi alat pemasaran visual yang sangat efektif.
Alur material dan operasional. Material masuk langsung disimpan dan didistribusikan sesuai kebutuhan tiap tahap konstruksi. Alur material dan operasional. Material masuk langsung disimpan dan didistribusikan sesuai kebutuhan tiap tahap konstruksi. Alur yang terorganisir ini meminimalkan wasted time dan memastikan ketersediaan bahan di lokasi tepat waktu. Keunggulan layout. Layout ini menciptakan efisien logistik sekaligus memastikan area pabrik dan konstruksi untuk keamanan. Pengunjung dapat melihat langsung proses pembangunan dan hasil akhir tanpa mengganggu pekerjaan. Alur kerja linear meminimalkan pergerakan staf, mempersingkat waktu penyajian, dan memudahkan kontrol kualitas. Selanjutnya ada sistem produksi fleksibel dengan peralatan multifungsi. Yang pertama ada sistem konstruksi bertahap. Kami mengombinasikan pembangunan massal untuk pondasi dan struktur utama dengan menyelesaikan individual per unit untuk interior dan finishing. Pendekatan ini memungkinkan percepatan progres konstruksi sekaligus menjaga fleksibilitas penyesuaian sesuai permintaan pembeli. Yang kedua ada material multifungsi dan standarisasi desain. Penggunaan material utama seperti bata ringan, panel beton pracetak, dan sistem plumbing terintegrasi mengurangi waste dan mempercepat proses. Desain unit yang distandarisasi memungkinkan efisien skala, sementara tetap menyediakan pilihan variasi finishing untuk diferensiasi produk. Yang ketiga ada quality control terintegrasi. Setiap tahap konstruksi memiliki checklist standar dan inspeksi berkala yang terdokumentasi. Sistem ini memastikan konsistensi kualitas di semua unit meskipun dikerjakan oleh tim yang berbeda, dengan toleransi ketat untuk deviasi spesifikasi. Yang keempat ada efisien waktu penyelesaian. Dengan manajemen proyek yang ketat dan dikoordinasi lintas sektor, target penyelesaian konstruksi adalah 4-6 bulan per klaster. Waktu yang cepat ini memberikan nilai kompetitif di pasar sekaligus mengurangi biaya pembiayaan selama masa konstruksi. Selanjutnya ada kepatuhan dan kepercayaan pelanggan. Yang pertama ada perizinan dan pengembang. Yang kedua izin lokasi dan PBG menjadi fondasi legalitas operasional properti. Diurus melalui OSS Kabupaten Karawang. Proses ini memastikan kesesuaian dengan regulasi tata ruang dan lingkungan setempat. Selanjutnya, sertifikasi dan standar konstruksi. Selanjutnya, sertifikasi laik fungsi atau SLF wajib diperoleh sebelum serah terima unit kepada pembeli. Penggunaan material ber-SNI dan penerapan standar nasional menjamin kualitas dan keamanan properti, kepatuhan pajak dan administrasi. Selanjutnya ada dampak positif terhadap lingkungan lokal, dampak ekonomi lokal. Pengembangan perumahan ini menciptakan lapangan kerja bagi tenaga konstruksi lokal dan mendorong pertumbuhan usaha pendukung di sekitar lokasi. Siklus ekonomi baru terbentuk melalui permintaan material bangunan, jasa kontraktor, dan peningkatan aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Yang kedua, dampak sosial dan infrastruktur. Kehadiran perumahan ini meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan hunian layak dengan fasilitas lengkap bagi masyarakat Karawang. Pembangunan ini juga seringkali diikuti berbagai infrastruktur seperti jalan, drainase, dan jaringan utilitas yang bermanfaat bagi warga. Pengembangan komunitas berkelanjutan. Perumahan yang terencana baik menciptakan lingkungan komunitas dan tertata dan mendukung interaksi sosial yang sehat. Konsep perumahan modern dengan fasilitas bersama seperti taman, area bermain, dan ruang publik pada peningkatan kualitas hidup penghuninya. Selanjutnya, dampak lingkungan dan tata ruang. Pengembangan properti yang terencana menerapkan prinsip green building dan pengelolaan limbah, konstruksi yang bertanggung jawab, penataan kawasan yang rapi dengan ruang terbuka hijau, memberikan
kontribusi positif terhadap tata ruang dan ekosistem lokal di Karawang. Selanjutnya ada kesimpulan. Bisnis properti Cahaya Sakinah Village layak investasi karena prospek pasar kuat, model efisien, dan pengembalian cepat. Resiko utama ada pada fluktuasi pasar properti, tapi bisa diminimalkan lewat diversifikasi produk, pembangunan bertahap, dan likuiditas tinggi. Strategi menarik bagi investor termasuk skala cepat dan kemitraan strategis. Proyeksi ekspansi 2026 sampai 2027 menunjukkan pertumbuhan unit dan pasar di Karawang dan sekitarnya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama kekuatan, laba bersih tinggi, margin kotor sehat, beban operasional rendah, dan tidak ada utang bunga. Selanjutnya ada kelemahan, sumber pendapatan tunggal, biaya persediaan tinggi, belum ada diversifikasi. Selanjutnya peluang, ekspansi produk atau jasa, optimasi biaya, penguatan branding. Selanjutnya ada ancaman, persaingan harga, fluktuasi permintaan, kenaikan biaya operasi, dan perubahan regulasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.